Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu pengurus DMI Desa Ngringo yang saya hormati, marilah kita tak bosan-bosannya untuk mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga majelis pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Asif Ahmad Ubaidillah selaku penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, yang pada malam hari ini ditugaskan oleh Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Karanganyar untuk hadir pada acara pada malam hari ini. Dan saya di KUA Kecamatan Jaten honorer tahun 2017 itu satu angkatan dengan Pak Yai Husaini, Pak Solehin, dan almarhum Mas Ramadan. Dan saya baru menjadi P3K baru 1 tahun. Terus pegawai anyaran gitu ya. Terus menawi sing kirang nggih mohon dimaklumi ngoten. Bahwa terkait wakaf sebelum 2022 menika tasih manual, dalam artian kita membuat berkas sendiri, kita ketik dan bisa kita edit bagaimanapun kalau ada salah dan sebagainya. Dan mulai tahun 2022 menika sudah pakai sistem yang namanya sistem siwak. Terus segala sesuatunya kita upload dan nanti dikoreksi dari pusat. Jadi kalau ada satu pun yang salah harus mengulang, harus remedi ibaratnya. Jadi banyak sekali berkas yang harus diupload, dan setiap wakaf menika beda-beda syaratnya. Kalau piyambakipun tesih sugeng niku lebih cepat dan lebih ringan syaratipun. Tapi kalau sudah meninggal dan anaknya banyak, kadang anaknya juga sudah meninggal, terus ahli warisnya ke cucunya, itu lebih banyak lagi berkas yang diperlukan. Kemudian sebelum lanjut ke wakaf, terkait SIMAS, terkait bantuan insentif yang kemarin sudah diajukan, itu yang mengajukan nomor ID masjid sudah kita daftarkan ya. Dan barangkali pada malam hari ini dari pengurus masjid ada yang belum punya nomor ID masjidnya, nanti bisa menghubungi saya, meminta nomor dari Pak Anas. Nanti akan saya kasihkan nomor ID-nya berapa. Apabila belum ada pun juga akan kita bantu. Jadi misal Bapak Ibu sibuk, tidak perlu ke kantor, lewat WA mawon kita kasih file Word, MS Word, nanti dikirim ulang, kita kerjakan, nanti sudah jadi nggih. Terus untuk sawira-wiri boten napa-napa. Dan untuk operator di SIMAS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten menika Ustadz Muslih menawi nate ten Ngringo. Biasanya pun ten Benawa kali ten dalan kok menawi Mas Muslih menika. Dan insya Allah untuk SIMAS itu mudah.
tidak lengkap pun jadi. Tapi kalau wakaf ataupun ijab TPG menika kalau tidak lengkap nggih boten saged. Lajeng terkait wakaf dalam menika ditunjuk dados operator siwak sejak tahun 2022 dan sampai sekarang masih melaksanakan tugas, dan apabila nanti Bapak Ibu ada ingin mendaftar wakaf bisa berkoordinasi dengan saya. Nanti syaratnya apa-apa akan saya bimbing, dan mungkin setiap sertifikat mungkin beda gitu. Terus nanti kalau yang menerima yayasan nanti syaratnya beda lagi. Tapi kalau yang wakaf perorangan, nadir perorangan lebih cepat. Tapi kalau nadirnya yayasan ya harus ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi. Ngoten. Di Ringo Niko mungkin ada beberapa yang beberapa kali belum jadi wakaf nggih. Termasuk di Pak Deva nggih. Karena memang ada kesulitan, ada kendala. Dan dulu juga sebenarnya dari Masjid Al-Fajar juga mengajukan, kalau tidak salah nggih. Itu juga saya kurang tahu jadi atau tidaknya. Terus yang sudah kemarin terakhir dari MIM Ringo itu baru saja dan sudah jadi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kami di KUA cuma sampai akta ikrar wakaf terbit ya. Jadi nanti setelahnya niku di kabupaten yang mengurusi untuk pelaksanaan sertifikasi. Dan dulu sebelum ada kerjasama antara Kemenak dan BPN menika itu takmir mengurus sendiri Pak. Jadi saya menika KTP masih di Dagen ya. KTP masih di Dagen, terjadi salah satu pengurus forum Posipida kalau di Dagen menika. Itu ada salah satu takmir itu sampai bolak-balik sampai 9 kali untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf. Tapi sejak ada kerjasama menika nanti dibantu dari Kemenak, misal kirang nggih dibenake, misal ditatake, terus ketika data sudah masuk di BPN menika sudah lengkap. Dan di akhir-akhir menika rata-rata setelah AIW terbit 2 bulan 3 bulan sudah jadi sertifikatipun nonton. Karena sudah ada perjanjian kerjasama antara Kemenak dan BPN nonton. Tapi juga ada yang belum selesai. Contohnya di masjid saya sendiri nyon ngapunten. Di masjid saya sendiri, karena saya dari awal tuh saya tidak pernah dilibatkan. Karena diurusi para sesepuh nggih monggo. Akhirnya sampai di akhir tidak jadi karena wakif dan ahli warisnya menika yang Jakarta, dan ahli warisnya itu mencar-mencar dari Jawa Barat sampai Jakarta. Padahal harus butuh fotokopi KTP, terus surat keterangan waris dan sebagainya yang tidak bisa dihubungi. Dan kami dalam mengurus wakaf asal syarat lengkap cepat selesai. Tapi kalau syaratipun dereng lengkap lama. Jadi kemarin di Seroyo juga ada 2 yayasan tuh, di At-Taqwa dan satu lagi di Nurul Ummah atau apa niku. Sampai sekarang belum jadi mendaftar karena syaratnya belum lengkap. Mungkin itu saja yang sedikit saya sampaikan. Nanti tanya jawab mawon, selama saya masih bisa menjawab saya jawab, tapi kalau ada yang belum bisa nanti akan saya koordinasikan dengan pimpinan. Dan saya tadi sekilas membaca untuk Al-Falah itu sudah wakaf tapi kok belum beres, kenapa? Kirang setahu saya kalau tidak salah Al-Falah wakafnya Burotia kalau tidak salah. Dan malah salah jalan beda kalau RC Fasum ya. Mungkin itu saja atau dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, dengan hormat Bapak Pimpinan dan semua Bapak-Bapak yang hadir di malam hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit informasi tentang penyerahan PSU. PSU itu harusnya PSU itu harusnya tanggung jawab dari pengembang perumahan, ya, tanggung jawab dari pengembang perumahan untuk membuat fasilitas untuk warga yang berada di perumahan. Nah, itu termasuk sarana dan prasarana, dan di dalamnya ada tempat ibadah. Ya, jadi kalau ada pengembangnya, itu yang menyerahkan PSU itu pengembang. Jadi penyerahan PSU itu harusnya tidak bisa untuk di satu-satu, itu tidak bisa. Jadi harus satu perumahan. Itu termasuk jalan, saluran, dan tempat ibadah, sarana olahraga. Itu. Jadi nanti setelah diserahkan oleh pengembang, dibuatkan BAST, kita cara serah terima ke Pemda, nanti bisa diaset gitu, nanti asetnya masuk ke BKD. Itu kalau yang tidak ada, kan kebetulan di Keringo ini perumahannya lama-lama, jadi di luar database kami. Jadi perumahan di Keringo itu lebih dari tahun 2014 dan itu. Jadi pengembangnya mungkin sudah tidak ada, gitu. Pengembangnya sudah tidak ada. Itu, nah itu bisa nanti penyerahan PSU dari warga. Nah, penyerahan PSU dari warga itu membuat surat untuk penyerahan PSU, terus nanti syarat-syaratnya itu nanti ada buat surat pengajuan penyerahan PSU, terus yang penting ada setline-nya. Biasanya salah satu warga itu ada yang punya setline perumahan. Nah, itu untuk dasar kita untuk menerima PSU. Nah, itu biasanya sebelum ada RT RW, perumahan itu punya paguyuban warga perumahan, itu biasanya ada. Itu. Nah, ini ada itu, yang penting ada setline, terus nanti berita acara rembuk warga atau paguyuban, terus nanti diserahkan ke DPU atas nama diajukan atas nama ke bupati, tapi penyerahannya nanti di DPU. Itu di DPU, terus nanti setelah kita terima, nanti kita tindak lanjuti untuk survei lokasi. Survei lokasi nanti sesuai atau tidak untuk ukurannya dan fungsi lahannya. Kalau sesuai sudah oke, nanti kita tindak lanjuti untuk BAST. Dan setelah BAST dicatatkan ke Pemda, nanti untuk pensertifikatannya nanti diantrikan di bidang tata ruang, itu yang mengurusi sertifikat di kabupaten. Itu yang kemarin yang RC itu juga gitu, itu pengajuannya dari warga. Itu warga mengajukan ke kita, ternyata masih ada setline-nya. Jadi WNS 5. Kalau RC itu kemarin program PTSL untuk BPN. Jadi malah itu langsung sertifikat kalau RC. Kalau yang UNS 5 itu dari warga mengajukan ke kita. Itu sudah, itu juga untuk jalan, semua fasilitas umum rumahnya sudah dicatatkan ke Pemda. Itu mungkin itu dulu, nanti bisa dilanjut untuk tanya jawab, bisa lebih jelas. Apabila nanti saya bisa menjawab, saya jawab langsung. Apabila nanti tidak
belum bisa, nanti kita catat dulu dan kita diskusikan dengan teman-teman. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo timahipun kula nderek Kang Ngaji nggih, mempersingkat waktu nggih. Mohon izin sebelumnya nggih, saya Tito saking Desa Mades. Kebetulan pada hari Kamis kalau nggak Jumat kami dapat surat dari DMI Desa Ngringu. Jadi ini memang pengalaman pertama bagi kami. Biasanya kalau dapat undangan malam-malam itu yang undang pemerintah desa. Biasanya ada acara musdes atau apa, ini ada acara dari Dewan Masjid Indonesia ya, Mas Dewa. Ini pengalaman pertama dan diminta untuk menyampaikan sesuatu hal terkait tentang legalitas lahan masjid. Jadi mungkin yang dimaksud bukan legalitas ya, lebih ke kelengkapan persyaratan mendirikan masjid di tanah kas desa. Apakah boleh? Boleh. Apakah bisa? Bisa. Jadi tanah desa bisa didirikan masjid, yang nanti masjid itu menjadi miliknya pemerintah desa. Sama kayak tadi, misalnya perumahan udah serah terima ke kabupaten menjadi miliknya pemerintah kabupaten yang dicatatkan di BKD. Kalau ini nanti kan tanah kas desa yang dibangun masjid akan dicatatkan di asetnya desa. Boleh, bisa. Caranya gimana? Ya silakan dengan musyawarah desa. Jadi desa mengadakan musyawarah untuk menyepakati titik mana yang akan dibangun masjid. Namun mungkin bersurat ke bupati. Nah, bupati akan menanggapi surat tersebut. Tentu setelah itu desa akan mengurus segala sesuatunya, persyaratannya, misalnya PBG ini kan kalau mbak IMB. Semuanya ada alih fungsi lahan ketika dia masih lahan pertanian dialihkan ke lahan kering dan seterusnya. Itu nanti biasanya ke teman-teman di DPU ataupun ke BPN atau ke dinas pelayanan satu pintu yang biasa ngurus perizinan. Ngatakan nggih. Terus apakah boleh atau apakah bisa? Sangat bisa. Nah, di data yang kami dapat di Desa Ngringo ini ada 3 nggih, masjid yang berdiri di tanah kas desa, yang 2 beres, yang 1 belum. Nah, yang belum itu maksudnya belum seperti apa, apakah belum jadi bangunannya atau belum beres yang seperti apa. Nah, itu nanti monggo bisa diselesaikan bersama. Jadi bangunan semua. Sudah jadi gitu. Dan ini cukup banyak ya, di Ngringo ada 52 masjid ya, luar biasa. Karena memang penduduk Desa Ngringo ini terbanyak di Kabupaten Karanganyar. Bahkan satu Desa Ngringo ini setara dengan satu kecamatan Jenawi. Mau nanti teng Jenawi Bapak? Kering. Sekali-kali jalan-jalan ke Kawan. Saya juga dari desa Pak, langsungnya Desa Bantar Dawung Tawangmangu. Itu desanya, satu desa itu mungkin adalah 20-an masjid, karena memang masyarakat di sana majemuk dalam artian ada LDI, ada MTA, ada Muhammadiyah ya gitu. Kalau di sini kan majemuknya karena banyak pendatang kayak gitu. Jadi sebenarnya memang tanah desa yang dibangun masjid yang belum selesai perizinan segala macam itu banyak, tetapi memang rata-rata tidak menimbulkan persoalan karena digunakan untuk tempat ibadah. Namun demikian alangkah baiknya kalau tetap itu diselesaikan perizinannya, karena mungkin di Ngringo beda dengan di daerah 4J ya, daerah Jatiyoso, Jatipuro, Jumapolo yang masyarakatnya masyarakat pedesaan yang tidak terlalu banyak banyak polemik, tidak terlalu banyak perbedaan, sehingga mereka lebih cenderung enggak masalah itu. Nah, saya khawatirnya kalau di kota yang masyarakatnya majemuk, itu kan nanti misalnya ada muncul friksi-friksi, wah kayak kok bangun masjid terus, padahal urungannya izinnya, nah, untuk menghindari hal yang demikian itu. Terus selanjutnya, ini contoh ya, contoh yang kebetulan baru belum lama ini kami hadapi. Jadi ada desa, tepatnya di daerah Kecamatan Jatipuro. Jatipuro itu Karanganyar ingkang ujung Pak, diagonalnya Karanganyar. Di sana ada desa, ada tanah kas desa yang tanahnya tidak produktif. Nah,
Terus ada pengusaha yang sukses di Jakarta, dia pengen membangun masjid di situ. Apakah bisa? Bisa, dengan catatan ada perjanjian di awal dengan pemerintah desa bahwa itu dihibahkan. Jadi bangunannya nanti akan menjadi milik pemerintah desa karena dia di lahan desa. Sehingga dan disepakati boleh pengusaha itu membangun nanti diberikan kepada desa. Sehingga perawatan-perawatan ke depannya pemerintah desa dapat melaksanakan perawatan tersebut. Mungkin saya kira itu sebagai pengantar. Bila nanti masih ada yang belum jelas, ada yang ditanyakan, monggo. Kalau bisa kami jawab, kalau enggak nanti kami koordinasikan dengan teman-teman di dinas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo biasanya serius. Neng kok dong guyu kabeh. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Ya, yang kami hormati Bapak Tito, Kepala Dinas Dispermades Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ustadz Asif dari Kemenak Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Bapak Fajar dari DPUPR Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Ketua DMI Kabupaten Desa Ringo, yang kami hormati, dan serta seluruh pengurus, yang kami hormati seluruh takmir masjid se-Desa Ringo. Yang pertama, mari langsung kemawon. Pertama bersyukur, yang kedua sholawat, yang ketiga kami mewakili PJ Kepala Desa Ringo iki karena kebetulan dua kali niki dari Ibu PJ nggih wau siang ngendika 2 kali DMI itu mengundang Ibu PJ Kades karena kebetulan Ibu PJ itu perempuan, namanya Ibu. Itu kebetulan sekarang sedang berhalangan. 2 kali diundang pas berhalangan semua. Nah, berarti masih subur. Oke. Nek bisanya datang pas di balai desa. Ya mungkin itu pas berhalangan, tapi karena bukan di masjid jadi bisa datang. Jadi total 3 kali, hanya bisa datang sekali karena bukan di masjid. Mungkin kemarin juga bilang berhalangan juga, tapi kan aman kalau di balai desa. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah kami akan menuliskan semuanya, merangkum, dan akan melaporkan semuanya ke Ibu PJ Kepala Desa Ringo. Yang ketiga, bahwa pemerintah desa itu sudah mendata seluruh tanah kas desa, semuanya, seluruh tanah kas desa di Desa Ringo lewat program PTSL tahun, kalau nggak salah itu saya belum jadi bayan, belum jadi kepala dusun, jadi insya Allah tahun 2019 atau 2018, dan jadi tahun 2020 atau 2021. Nggih Pak Dispermades. Ngoten. Jadi semuanya sudah berbentuk sertifikat yang ada di desa. Dan monggo bagi bapak-bapak yang memiliki masjid di tanah kas desa, sebagaimana di 2 masjid yang lainnya, ini sudah ada sampai ke surat ukur dan lain sebagainya, sertifikatnya sudah jadi. Tapi tetap itu tanah kas desa yang sudah mengurus Masjid Al-Hidayah sama Masjid Mujahidin. Nah, satu yang belum mungkin Masjid Al-Maming 3. Nah, ini suratnya sudah ada, jadi panjenengan tinggal nanti memotret. Kalau fotokopi itu karena nggak boleh sertifikat keluar, mungkin difotokopikan sama tim dari perangkat desa. Ngoten. Nanti syarat-syarat yang lainnya bisa mengikuti dari
Kemenak dan PUPR maupun Kemenak sama PUPR sama BPN. Ngoten ada nanti selanjutnya bisa bertanya ke Dispermades sama Kemenak, nanti saya tulis saja. Ngoten. Biar nanti lebih mudah dan saya lebih nyaman nanti bisa tidur malam. Demikian yang bisa kami sampaikan mewakili PJ Kepala Desa Ngringo. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oh ya, ini juga boleh bertanya ke PUPR. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latih 7 ya, latih 7 muhajirin itu untuk nanti penyerahan, kebetulan di Perumnas itu belum ada penyerahan PSU semua, belum ada. Jadi nanti kayak tadi diserahkan dari warga saja. Kemarin saya waktu survei PSU juga di Perumnas Bonangrejo, saya sempat menanyakan untuk fasum di Perumnas Ngringo. Ternyata datanya chatline itu masih ada. Jadi panjenengan nanti ke kantor Perumnas saja, minta untuk nanti kalau Perumnas itu terlalu besar, nanti dibuat untuk zonasi saja. Jadi dibagi untuk beberapa sektor. Jadi nanti kalau atau RW ya. Jadi nanti penyerahan PSU-nya atas nama warga berdasarkan RW saja. Nah, jadi nanti tidak semua. Nanti kita juga kesulitan nanti kalau semua satu Perumnas itu nanti di bareng-bareng untuk dijadikan satu, untuk penyerahannya jadikan satu, kita juga kesulitan. Jadi nanti kita ngurus untuk penyerahan PSU dulu. PSU yang penting nanti jenengan dapat setline, terus pengajuan ke bupati, terus tapi nanti suratnya dikirimkan ke DPU enggak apa-apa. Ke DPU nanti dilampiri setline sama tanda tangan RT RW lurah camat, itu aja dulu. Nanti setelah itu, setelah kita survei dengan tim ternyata sesuai dengan setline dan tidak ada penyerobotan, yang penting itu kalau selisih luasan kita bisa terima. Kalau ada penyerobotan itu kita belum bisa. Nah itu nanti kita proses, nanti kita PAST-nya itu. Terus nanti bisa dicatatkan ke aset. Terus kayak yang Al-Huda, Sami, Pak G. Nah ini Sami nanti satuannya masih Pak G. Masih ada. Nah itu sadar. Terus kalau Fadrul juga, ini sama juga sih. Maksudnya kasusnya sama sekali, sama semua sebenarnya. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Pakai IMB nggak? Kalau IMB kalau sudah ada nggak usah. Yang penting ini legalisasi lahannya dulu. Kalau ada contoh surat pengajuan yang dilengkapi ke kabupaten ada di Oh iya, bisa. Oke. monggo. Yang wajib ini tetap di bawah sudat itu bisa ya? Kalau mau di bawah sudat, kalau nanti PSU-nya sudah sesuai mungkin bisa. Bisa. Bahkan tidak masjid ya. Mungkin Gimana? gedung RW macam-macam kita Kalau bangunan yang lain untuk komersial tidak bisa, Pak. Nanti terkendalanya di PBB-nya. Terkendalanya di izin bangunan gedungnya. Kalau masjid bisa atau misalnya bisa ya? Insya Allah mungkin kita bantu. Sudah kebangun nanti. Iya. Muhajirin jelas, dari Al-Hijrah jelas ya. Nanti itu kan sudah pernah masuk, katanya di Kesra, apa itu bisa dicek nggak ya? Syarat gitu yang sudah masuk itu dari Al-Hijrah.
Emang dari kalau Bu Eni ke Kesra tadi loh. Nah itu bisa dicek PUPR atau gimana ya? kalau dulu yang ngurusi pertanahan itu kan di Sedal. Oh, saya. Mungkin dulu banget ya. Dua. Nah, gitu. Soalnya ada Perkim itu 2022 baru aja. 2022 ya Pak? Yang ke Bu Eni 2022? Iya. Lewatnya ke sini. Sudah 4 tahun lebih. Atau nanti Diulang aja pengajuan itu. Ya, dari Matur ya, terkait Masjid Al-Hijrah ya, bekas IMB yang dulu kolektif ya Bapak. Iya, Ya, sama seperti mendaftarkan insentif kemarin yang kolektif itu KUA itu cuma sifatnya cuma membantu Pak. Dan terus yang punya wewenang itu di Kesra. Kalau saya boleh mengatur ya, terkait yang IMB itu kalau bisa mengajukan ulang mawar sesuai nah, kami dan berkasnya itu kalau ditanyakan ke Kesra gitu, Kesra itu kadang Kembali ke jalan yang benar. tahu naruhnya di mana itu gitu, kadang wedran apa itu gitu, betul Iya. Mas. Kembali. Kalau saya pribadi lebih baik kita ngurus dari awal Iya. daripada kita nunggu yang betul pasti. Iya, PHP. Kalau kartu yang asli kita kumpulkan lagi mana? Kita punya 2, Iya. satu masih Maksudnya ada tapi. di kopi dulu aja nanti biar Kopi ini saya bawa udah. Oh iya, siap. Oke. Baik, oke Al-Hijrah selesai dari Fajrul yang HDP tadi. Sudah habis tadi loh Pak. Sama yang Fasum tadi sebenarnya sudah Fasum Mbak, kami tanya ke BPN sampai Fasum tapi data nomornya berapa Ya. blank sekarang nggak ada data sama sekali. Biasanya kalau perumahan lama itu fasumnya sertifikatnya dikosongin dulu biasanya. Oh, Kalau yang baru ini peraturan baru ini pengembang harus langsung mensertifikatkan atas nama Pemda. Jadi langsung jelas. Jadi perumahan itu baru bangun setelah 1 tahun harus menyerahkan PSU atas nama Pemda. Itu. Kalau yang lama-lama emang Bisa diurus deh yang lama itu, yang Fasumnya itu. bisa. nomornya apa gitu. Nah itu belum ada nomornya. Oh, ini Nah, nomor makanya nanti penyerahan dulu. Oh, Berarti pengajuan dari warga lagi ya berarti. Pengajuan dari warga. Oh, iya. Oke. Terus yang HGB tadi GP Pak. Kalau HGB itu urusannya di PU apa kemana yang HGB? kita tidak ngurusin Pak. Oke, oke. Coba nanti kita carikan informasi di Iya, iya. Oke, yang HGB. Oke. Adanya tapi kan adanya bupati, sini enggak. Nanti ada Ya, suratnya, contohnya. contoh suratnya Ya, nanti kita kirim Pak. kirim ya. Iya, Terus oke. nanti kita kirim ke mana? Ke BPN-nya atau ke Nanti bagian? kolektif aja Pak. Jadi gini, GRI nanti memfasilitasi syarat-syaratnya dikumpulkan saja. Nanti kita kolektif, yang nanti kita bendel, yang fasum, yang wakaf, yang bisa sendiri. Jadi ada 3 bendel, nanti bisa kita antarkan bareng-bareng. Gitu. Kalau nanti yang matur ke Pak Fajar dari DMI lah pakai pun nanti. Kalau nggak segera diurus gitu gitu. Sama gitu. Oke, sesi kedua saya buka tadi dari Alfa. Ya, betul semua. Ini masjid amal, Alfalah Salah. apalah yang AIW-nya ada, tapi belum sertifikat. Sertifikatnya kita tidak tahu ada Iya. Kalau sertifikat aslinya, Sertifikatnya hilang, intinya gitu ya. Iya. Ketemu. Itu saran saya kalau ini untuk masjid-masjid yang wakafnya belum selesai, nanti nomor saya bisa bicara mawar atau minta Pak Anas, nanti kita komunikasi langsung. Kalau di sini nanti tidak selesai, jadi perlu komunikasi yang cukup panjang, dan setiap masjid nanti jawabannya beda-beda juga. Contoh panjenengan misal ada IW-nya tapi sertifikat aslinya itu tidak tahu.
misal itu pun hilang, itu juga bisa diurus sebenarnya di BPN. Nanti diterbitkan sertifikat baru nanti setelah itu diuruskan untuk wakaf. Kemarin itu saya menemui di Karangduren Jati, itu ketelisur dan minta sertifikat baru, dan barunya jadi, ternyata ketelisirnya ketemu. Artinya ada dua, terus pulang gitu. Jadi itu pendajiran pun aja pulang, nek pun jangan bilang gini bilangkan sekalian gitu, sekalian yang baru soal. Terus terkait tanah kas desa yang jadi wakaf itu keluar dari sama sekali belum belum pernah memproses gitu. Setahu saya kalau sudah tanah kas desa sudah bersertifikat pun itu sudah final menurut saya. Milik desa. Milik desa kan, tapi kan peruntukannya biasanya untuk masjid apa? Sama seperti Mujahidin itu kas desa. Baik. Al-Falah sudah jelas ya, Mas Heri ya, nanti bisa mengurus sertifikat baru, nanti kita dampingi juga. Kemudian dari Hamud, monggo dijelaskan tadi belum menerima apa-apa, tapi dari info dari Bu Titi BKD itu di daftarnya sudah masuk dari 3 masjid tadi. Untuk Masjid Hamud, untuk Masjid Hamud itu program PTSL Pak. Jadi itu sertifikatnya sudah ada. Sertifikatnya sudah ada. Nanti bisa mengcopy kalau aset Pemda itu sertifikatnya di BKD. Di bidang aset ya. Di bidang aset. Bidang aset itu. Untuk maksudnya untuk tidak menerima apa-apa maksudnya berapa? Belum ada berkas apapun. Oh ya, Sertifikatnya sudah dikasihkan. Oh ya, kalau mau minta dokumen nanti aja di BKD minta sertifikat kopian. Iya kopian. Kalau asli kan di BKD. Ya. Oke. Kalau PBG-nya sudah gimana? Belum. Nah PBG nanti ngurus baru aja. Kalau belum, nah, kalau kemarin sudah ngurus tahun 2022 gitu. Belum. Itu di situnya pengajuannya PBG Pak. Oh PBG. Oh PBG. Itu peralihan IMD ke PBG Pak. Iya. Jadi tahun 2022 itu pengajuannya di situ PBG Pak. Oh, mungkin sekarang online ya Pak ya. Kalau lebih baiknya saya menyarankan itu kan di Cipta Karya nanti bidang bidangnya. Kalau saya menyarankan pulang lagi aja. Nanti itu kan ngupload di SIMBD. Jadi itu program khusus untuk izin bangunan gedung. Nanti dicari aja nanti di bidang Cipta Karya nanti dituntut Pak di sana Pak. Untuk masukkan data-data yang dibutuhkan apa aja, terus nanti jenengan bawa, nanti terus uploadnya nanti dituntun ada kayak pendampingnya gitu. Mantan. Mantan ya Pak di Cipta Karya di DP UPR itu bawah sebelah timur lantai 1. Mantan. Pak Kurnya nanti bisa kita dampingi ke bidang aset dulu. Nanti nanya Bu PT itu data yang di sana itu tentang apa. Kemarin juga tidak disampaikan detail ke saya, gitu ya. Nanti kita ke sana dan bisa ke Cipta Karya di DPR nanti. Oke, siap. Kemudian dari Almami, monggo dari Dispermades atau desa. Oke, terima kasih untuk yang Almami ya, bahwa ketika itu tanah kas desa maka tentu tidak bisa diwakafkan. Itu tetap menjadi tanah desa yang peruntukannya untuk masjid. Jadi sebenarnya itu tidak masalah ya. Tinggal mungkin nanti bisa di cross check ke kepala desa terkait kelengkapannya gitu. Intinya tidak mungkin untuk tanah kas desa diwakafkan. Bahkan tanah kas desa ketika dipakai untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya untuk waduk atau untuk jalan tol pun pemerintah harus mengganti tanah itu di tempat yang lain. Sehingga biarkan saja seperti itu, tanah kas desa itu berfungsi untuk masjid, sudah selesai sebenarnya, nggak masalah. Terima kasih.
tapi tadi itu berkas yang dipunya itu hanya surat dari Bupati waktu itu Bu Rina. Nah ini langkah apa yang harus dilakukan supaya kejelasan dari kepemilikan desa tentang masjid itu bisa dipegang oleh Nanti pemerintah desa bisa mulai mengurus ya, kalau misalnya program kali PBB segala macamnya. Monggo, mungkin dari Mas Dewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk dari Masjid Al-Maming sudah ada di sertifikatnya. Oke, sama PBG juga. Keadaan tanah, tulisannya saya bacakan. Sebidang tanah terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten, Desa Ringo, peta pendaftaran, nomor peta pendaftaran sekian 49.1-54.064/09/2 lembar GU 2103/2020 kotak A4 keadaan tanah, keadaan tanah sebidang tanah dipergunakan untuk Masjid Al-Maming 3. Sudah ada tulisannya di sertifikatnya. Kuncinya tinggal ngopi paling. Boten Pak Amir ke Balai Desa nggih. Kira mengke di fotokopikan. Boten. Nyuwun. Boten nggih Pak. Jadi sudah ada sertifikat dan ada tulisannya di sertifikatnya. Alhamdulillah. Mujahidin sudah dikasih. Mujahidin Pun. nggih mara mriko. Orang 3 aset desa itu jenengan proaktif. Sudah ada semua. Ayo proaktif. Sudah dikasih fotokopian Belum. Sudah semua. Mujahidin sudah. Mujahidin sudah. Berarti Al-Maming tinggal nanti meminta berkas fotokopinya Pak. Ada beres itu keterangannya. Masjid Al-Maming sudah ada keterangannya seperti itu. Oke, baik sesi ketiga ada yang bertanya lagi? Al-Warda, saya teleponan dengan Pak Unjung itu. Informasikan dari BPN itu sudah ada keterangan Masjid Al-Warda. Kemudian coba saya cek di aplikasi Bumi ATR BPN itu ternyata di situ hak milik. Nah ini monggo nanti dijelaskan keyakinan dari surat itu fasum ya, keterangan surat itu fasos ya. Tapi kok di ATR Bumi itu Pak memang ada tulisan Masjid Al-Warda di petanya, tapi ketika diklik di bidangnya itu, kotaknya itu munculnya hak milik. Nah ini terus saya tanya, apakah sejarahnya gimana ini? Nah ini infonya dulu pernah ada yang bilang bahwa tanah itu milik Bapak siapa itu ya Pak siapa itu ya keterangannya ya. Nah itu berarti kalau dulu ada yang memiliki tanah itu, apakah ini masih letter C kan gitu Mas pertanyaannya? Apakah itu masih letter C yang belum disertifikatkan gitu ya? Nah ini mungkin dari desa atau dari DPR mungkin bisa memberikan tambahan. Monggo silakan. Al-Warda, Jalan Anggrek. Ada nomornya, Pak, nomor letter C-nya. Nggak tahu. Saya tidak tahu kalau itu malah ada letter C gitu loh. Setahu saya pegangan kita kan ini, pegangan kami ini. Jadi fasilitas sosial yang sudah diterbitkan oleh Bupati waktu itu. Tapi ada yang merasa memiliki dulu itu katanya Pak siapa itu milik? Iya, itu jadi neben yo tanahku Mas. Ini kalau tiga gas karena yang sudah jadi loh belakang. Itu bisa masa bisa dicek nggak di desa itu? Ini ya udah serahkan lah. Karena bapak ibu bapak yang terhormati Mas mati. Di sini ada sebenarnya gini Pak, letter C yang dibuat di desa itu dibuat berdasarkan urutan siapa yang pertama kali daftar, bukan diurutkan tempat.
Jadi terjajah. Paham ya? Nah, kita melihat melihat nama letter C-nya itu tergantung dari nomor ugeran atau ugeran itu jual beli yang dilakukan oleh warga lewat letter C berapa, nanti di desa ada. Lewatnya lewat nomor, Pak. Karena kalau nama itu tulisan orang dulu itu unik sekali gitu. Jadi kadang nggak bisa terbaca. Jadi lewatnya nomor. Kalau ada nama yang muncul bisa dicek nggak nama. Kalau nomor kan nggak tahu. Kalau namanya saja, umpamanya Pak siapa Pak? Mas Simen. Pak Simen. Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya mantap yang fasos. Karena pada saat beliaunya itu mengaku ini jari dan beliau tanahku pekarangan mas. Nah, itu kan jelas sertifikatnya kundi gitu. Dan yang latar siap, orang ngerti sertifikatnya. Nah begitu. Artinya itu kan pengakuan ya bohong alami, artinya jujur atau nah legalitasnya kita belum tahu. Kalau saya yang megangnya ini betul. Iya, ini fasos. Artinya kalau sudah resmi fasos begini, Pak sampaikan Al-Wadah itu Pak, itu lokasinya gandeng karo Karangrejo memang. Gandeng. Jadi pinggir Perumnas gandeng karo Karangrejo sing gak milih Pak. Dan itu mungkin itu fasilitas umumnya milik Perumnas memang. Ini gandeng karo tanahnya mungkin bapaknya rumah sana di tanah sih dengan Mas Tunjung tadi. Nah, mungkin itu kan gandeng memang. Nah, menurut Al-Wadah memang itu fasilitas umum karena sudah terdaftar. Kalau saya tidak usah memikirkan yang mengaku-ngaku gitu, karena tidak bisa memberikan bukti untuk itu. Kalau saya tetap pegangan kami ini saja, terus dari pegangan yang ada ini, terus kami harus ngapain begitu loh. Itu saja. Untuk sekarang sertifikatnya sudah ada, Pak? Belum. Untuk di BPN tadi, informasi dari BPN? Nah kemarin kami memang dari notaris kita minta tolong untuk menguruskan ini. Nah ternyata ya biayanya cukup besar lah gitu, sampai ke pusat Jakarta dan sebagainya. Kemudian Mas ini neng BPN wis enek wis insyaallah aman ora sing ngawak gitu. Akhirnya kami mandek. Begitu. Itu kami sebelumnya. BPN sudah ada, berarti sertifikatnya sudah ada. Belum ada. Udah bilang ke sono ya, non ada. Kalau untuk ngecek fasum itu bisa dari tanah yang berhimpitan juga bisa. Jadi nanti jenengan tanah yang berhimpitan dengan fasum itu, nanti sertifikatnya yang belakang itu ini fasos dan fasum sama gitu. Sama gitu. Jadi nanti yang berhimpitan itu biasanya ada tulisan fasum gitu. Jadi ini memane kotak gitu toh. Biasanya ini Pak Sopo, Pak siapa itu yang berhimpitan itu nanti ada fasum gitu. Coba nanti dicek. Kalau belum nanti ya panjenengan minta set plan aja ke Perumnas. Itu pasti nanti akan kelihatan bahwa itu lahan Perumnas itu kan ada nanti kotaknya kan kelihatan. Nah itu bahwa itu fasum gitu. Oh ini sertifikat enggak ada. Di set plan ada fasum itu. Kalau fasum di set plan fasum berarti fasum. Fasos. Ya nanti dari warga itu tadi kan. Kalau itu sudah ada keterangan set plan-nya, nanti sama yang lain itu ada pengajuan dari warga untuk serah terima pengajuan nanti dari warga. Itu aja Pak. Gimana? Kita review baru seperti itu aja Pak. Ya tadi memang harus ada set plan-nya tadi. Ini sudah ada. Nah, begitu Pak Tunjung nanti bisa di follow up lebih lanjut untuk masalah itu.
Baik, bapak-bapak. Oh, masih ada Pak Tatang. Untuk sebenarnya untuk BPN itu untuk fasum dan untuk kapling itu sudah disendirikan. Jadi untuk fasum itu biasanya dikosongin Pak, kalau dulu rumah lama. Jadi masih kosong. Jadi nanti untuk HGB-nya untuk saya itu belum bisa menjawab, belum ranah kita untuk menjawab HGB-nya. Kalau fasumnya itu nanti kita cek dulu di setline di Prunas. Nah, di setline Prunas itu pasti nanti ada fasum. Jadi nanti dicatatkan lagi aja Pak. Itu mungkin belum ada pencatatan. Kalau Prunas itu kita cek, kebetulan kemarin waktu PTSL itu kita cek, itu belum ada yang dapat program PTSL. Tapi kalau untuk di sentuh tanahku itu, kalau PSU fasum itu sudah kelihatan sebenarnya, tapi belum diurus. Untuk perumahan-perumahan lama masih di kota hijau. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kalaupun itu PTSL, ini apakah kita bisa mengurus sertifikatnya kah atau bagaimana? Walaupun sertifikat itu atas nama Pemkab mungkin, atau bagaimana? Untuk lahannya itu nanti ada sertifikatnya atas nama Pemkab Pak. Iya betul. Untuk untuk masjid itu kan Pak? Karena yang sebelah sini HGB Pak. Ya nanti lain, jadi dua sertifikat. Oh, ya. Dimungkinkan ya Pak ya? Oke. Atau tidak boleh kita mempunyai HGB gitu? Maksudnya HGB yang fasum? Tidak, bukan. Boleh nggak sebuah yayasan ataupun ini mempunyai HGB? HGB-nya itu dari pengajuan Pak. Pengajuan jadi 96 bermohon kepada negara, kemudian diterbitkan. Dan sekarang di sentuh tanahku petanya HGB Pak. HGB itu yang fasumnya. Yang HGB itu. Jadi ada dua bidang. Apa nanti aja konsultasi di BPN aja. Sudah Pak. Sudah. Kami sudah ke BPN, kami sudah ketemu Pak Iksan kepala mungkin Pak Depak. Solusinya boleh. Solusinya nanti kami master Pak. Jadi tapi yang belum kami belum sowan, sudah sowan ke Bu Titi, tapi kami mentok harus bersurat formil Pak. Padahal Pak Iksan menerima kami dengan baik sekali. Pak Emanuddin segala, kemudian Pak Fahmi BPN, kepala BPN menerima kami. Pak Victor, hanya Pemkab yang belum menerima kami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apa ya? Gini Bapak-Bapak, sekaligus ini saya penjelasan bahwasannya letter C itu hanya ada tulisan nomor sama dusun. Jadi tidak ada, ini di Anggrek itu masuk dusun Karangrejo. Maksudnya Karangrejo toh. Terus nomor nama dusun. Terus luas tanah, luas bangunan, sudah itu saja. Jadi kalau saya melihat letter C tanpa ada nomor itu enggak bisa. Nah, ini di wilayah kami itu ada masjid dan TK sama seperti yang di Fajrul Islam. Kemudian
yang punya itu wafat dan kami belum mengetahui nama istrinya apakah masih hidup atau sudah wafat, namanya nggak diketahui, anaknya juga tidak diketahui. Dari informasi warga itu tidak memiliki keturunan. Kemudian letter C-nya alhamdulillah ada ketemu itu butuh waktu 1 tahun karena nggak ada nomor, nggak ada semua ada nama tok, butuh waktu 1 tahun untuk mencarinya. Nah, kemudian saya tanyakan ke Pak Asif bagaimana. Kemudian pernah saya koordinasi sama Pak Asif kemarin dulu itu kalau seperti itu dan surat serah terimanya tidak ada. Kemudian ada dari desa dari takmir. Kalau kami baru mengetahui ketika ada ini intinya misal di belakangnya ada kas desa. Kemudian kami tanya ke Dispermades, Pak Tito selaku Dispermades, jika misalnya tanah kosong itu menjadi kas desa dan diperuntukkan ke masjid dan TK, apakah itu diperbolehkan? Dan caranya bagaimana, Pak? Matur nuwun. Ini khusus dari desa ke Terima kasih. Kalau itu terus terang mungkin bukan ranah MLM ya, kecuali mungkin tanah OO ya, tanah OO itu tanah negara bebas yang belum dikuasai, desa memuatkan tuh bisa. Kalau tanah itu kan bukan tanah OO, statusnya pernah ada yang beli gitu. Oke, kalau itu mungkin bisa ditanyakan kemana, ke BPN dulu mungkin ya. Kalau kami belum bisa menjawab tuh. Mungkin kalau tanah OO di desa ada tanah OO bisa. Kalau OO bisa ya, Mas. Ya.